Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insyatul Fikriya, NIM 106 dari kelas 6C, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pembelajaran tentang bagaimana metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Sebelum saya menjelaskan apa saja metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode pembelajaran. Berikut ini merupakan pengertian dari metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmadi, tahun 1997, metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara untuk mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Yang kedua, menurut M. Hasbi Asdiki, metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menurut M. Sobri Sutikno, tahun 2009, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Jadi, metode pembelajaran di sini merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan suatu materi yang sudah dirancang sebelumnya dengan upaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dari beberapa metode pembelajaran yang sudah ada, terdapat beberapa metode pembelajaran yang menurut saya sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Yang pertama yaitu metode pembelajaran diskusi. Jadi metode pembelajaran diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilaksanakan secara berkelompok, di mana siswa tersebut melakukan tukar pikiran atau melakukan tukar argumen dengan tujuan mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang diberikan oleh seorang pendidik atau guru. Metode pembelajaran diskusi ini sangat cocok dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, di mana karakteristik siswa di Pulau Madura ini masih rentan dengan komunikasi antar sesama. Gambar ini merupakan salah satu contoh dari penerapan metode pembelajaran diskusi. Metode pembelajaran diskusi ini bisa menciptakan suasana kelas menjadi lebih kompetitif dan menyenangkan. Peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran serta terlatih untuk berpikir kritis, sistematis, dan mencari solusi. Yang kedua yaitu metode pembelajaran eksperimen. Jadi metode pembelajaran eksperimen yaitu suatu metode pembelajaran di mana siswa melakukan suatu percobaan. Dalam percobaan tersebut siswa bisa mengetahui bagaimana proses percobaan tersebut dan bisa menganalisa hasil dari percobaan tersebut. Metode pembelajaran eksperimen di sini sangat sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, di mana karakteristik siswa di Pulau Madura di sini lebih menyukai praktek secara langsung daripada materi saja. Seperti itu. Gambar ini merupakan salah satu contoh metode pembelajaran eksperimen. Melalui metode pembelajaran eksperimen, siswa dapat diberi kesempatan untuk belajar sendiri, mengikuti proses, mengamati objek, menganalisis, menarik pembuktian, dan mengambil kesimpulan sendiri dari proses yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu metode pembelajaran study tour.
Metode pembelajaran study tour merupakan salah satu metode pembelajaran di mana siswa melakukan kunjungan terhadap wisata yang memiliki sejarah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya Madura memiliki berbagai wisata yang cukup beragam di setiap kotanya. Jadi siswa bisa mengetahui asal mula wisata tersebut bagaimana, karena wisata yang berada di Pulau Madura di sini sangat berkaitan dengan sejarah terdahulu. Gambar ini merupakan salah satu contoh dari metode pembelajaran study tour atau karya wisata. Metode ini dilakukan dengan cara berkunjung ke suatu tempat atau objek tertentu, misalnya pabrik, kebun binatang, makam pahlawan, museum, dan lain sebagainya. Metode ini siswa dapat menyaksikan dan melakukan observasi secara langsung untuk melihat bagaimana proses kegiatan yang akan diamati. Yang keempat yaitu metode pembelajaran problem solving. Metode pembelajaran problem solving ini merupakan suatu metode pembelajaran di mana siswa melakukan sebuah diskusi, yang mana guru memberikan suatu studi kasus yang nantinya akan dicarikan solusi atau jalan keluar dari studi kasus tersebut. Metode pembelajaran problem solving ini sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, yang mana karakteristik siswa di Pulau Madura lebih suka mencari solusi dari suatu permasalahan, entah itu studi kasus atau dan sebagainya. Gambar ini merupakan salah satu contoh dari metode pembelajaran problem solving, di mana metode ini mengharuskan siswa berperan aktif dan mampu berpikir. Dalam problem solving, siswa diharuskan mampu menganalisis materi mulai dari mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwasanya model pembelajaran problem solving ini merupakan sebuah model yang memusatkan pembelajaran pada pemecahan masalah, sehingga siswa dapat memperkuat daya nalar dengan menyusun cara, strategi, ataupun teknik baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang terakhir yaitu ada metode pembelajaran peer teaching. Metode pembelajaran peer teaching merupakan salah satu metode pembelajaran di mana siswa belajar kepada temannya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya terkadang ada beberapa siswa yang lebih paham ketika diajarkan oleh temannya sendiri daripada siswa itu belajar di dalam kelas secara langsung dijelaskan oleh guru. Gambar ini merupakan salah satu contoh dari penerapan metode pembelajaran peer teaching. Metode ini termasuk ke dalam strategi pembelajaran yang kooperatif serta memiliki tujuan untuk memudahkan pembelajaran sehingga pemerataan pemahaman terhadap materi pembelajaran yang diberikan segera tercapai. Mungkin hanya ini metode pembelajaran yang menurut saya sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.